Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, malam hari ini udah hari ke-10 pencarian Darel ya. Kita tidak boleh memiliki banyak asumsi atau spekulasi yang belum tentu spekulasi itu memiliki dasar pijakan yang kuat. Jadi nggak boleh nuduh A, nuduh B, nuduh C ya. Tetapi kita pasti memiliki cara pandang dan cara lihatnya kita masing-masing. Dan dari seluruh rangkaian ini muaranya akan kemana, ya kita ikutin saja seluruh proses itu. Makanya saya terus dalam setiap hari menyajikan sesuatu kepada warga agar orang tuh objektif dalam menilai. Dan dari seluruh rangkaian ini kan cuma satu muaranya. Anak itu harus ada lagi. Kalimat saya adalah harus ada lagi, gitu kan? Harus ada lagi, dan karena harus ada lagi, spekulasi apapun akan terjawab kalau memang nanti anaknya ada, gitu kan? Anaknya ditemukan atau anaknya kembali atau anaknya terlihat lagi, apapun istilahnya. Nah itu baru spekulasi terjawab. Selama anaknya tidak terlihat, tidak ada, ya kita nggak bisa menjawab seluruh spekulasi itu. Apakah terbawa arus air karena jatuh ke parit, atau ada yang menculik, gitu kan? Atau tersesat atau disesatkan karena anaknya masih di bawah umur, atau karena faktor tidak mengenal lingkungan, atau karena faktor-faktor lain yang di luar nalar manusia. Misalnya orang nyebut wewe gombel lah, kelong, jurig lah kan gitu. Kalau saya sih jujur aja termasuk orang yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang itu, karena dari sisi logika sederhana. Masa jurig ngambil anak siang hari, jurig datang di siang bolong, kan kagak ada sejarahnya jurig menampakkan di siang hari. Gitu loh. Nah gitu. Atau anak itu ada faktor lain yang tidak bisa saya ungkapkan, ya kita ikutin saja. Dan hari ini saya akan datang lagi ke situ. Dan yang dari serangkaian itu, aku ini tertarik banget sama pamannya, sama adik istrinya, adik mamahnya ya, yang ternyata dia tukang mie cilor ya, aci dan telur. Dia harus berhenti berdagang karena masalah ini. Dan kita tidak pernah berpikir dari mana dia harus dapat beras dalam setiap hari. Di balik itu juga banyak peristiwa. Ada anak yang berhenti bekerja untuk mengobati bapaknya. Hari ini dia ingin mencari pekerjaan dan saya akan fasilitasi untuk dapat pekerjaan. Ada anak yang kemudian dia berteriak-teriak, kesurupan, pingsan-pingsan, dan saya harus berusaha untuk secara rasional mengembalikan, menyadarkan kembali. Dan ternyata anak itu yatim sejak kecil, terusir dari rumah, hampir putus sekolah, tinggal bertetanggaan dengan, taruhlah misalnya pacarnya yang usianya berbeda. Setiap peristiwa pasti banyak hikmahnya. Jadi kalau saya selalu mengambil hikmah dari sebuah perjalanan, dan perjalanan saya hari ini adalah harus memberikan ruang bagi siapapun untuk berpartisipasi agar masalah ini cepat selesai. Ya, yang paling utama adalah anak ini harus segera kembali, anak ini harus segera ditemukan, dan anak ini harus segera ada. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan setelah semuanya ada, setelah anaknya ada. Yuk kita jalan. Hari ini kita bawa makanan, bawa minuman, kopi, ya kan? Malam-malam suka ada yang nunggu. Sini. Ya, kita jalan. Jadi ini ciri orang yang sehat. Ciri orang yang sehat itu masih bisa nyetir di malam hari, matanya masih awas. Gitu, itu ciri orang sehat. Masih nyetir ini. Nyetirnya mobilnya juga mobil tua. Masih ada manfaatnya. Mobil tua masih ada manfaatnya.
Kalau Pak Kades pasti kalimatnya istri tua. Oh, istri tua apa lagi? Pak Beasan itu yang membuat kamu menjadi maju itu istri tua. Kalau saya istri tua nggak punya, istri muda nggak punya. Nasib. Tapi enaknya saya itu punya harapan. Nah, ya kan? Punya harapan, penuh semangat, penuh vitalitas. Hidup yang paling bahagia itu hidup yang masih punya harapan. Gitu. Hidup yang menderita itu adalah hidup yang sudah tidak ada harapan. Aduh. Oke, kita nggak usah terusin urusan harapannya cuma satu. Darel segera kembali. Turunin. Ayo turunin barang. Kang, Ya ke sana. Wah, turunin. Ya. Ke bawah ke rumah itu, Pak. Ya, ke rumah yang kita. Ya, sok. masih ada Jakarta? Oke, orang batasan. Yang lain. Acanakan. Kang, batasan Kang. Sahayu teh. RT. RT di sini. Kang, itu abdinya anak tuangan. Kang udah dia tujuh di angkutan. Ya. Di mana? Oh, masih. Paling Siapa? si ibunya. Itu aja. Apa namanya tuh? Atas Adri. Parah berangkat dia kan, Rah? Barang-barang udah berangkat dia kan tadi. Oh. Di mana? Si ibunya. Diamankan. Gimana? Di masih polsek Masih pemeriksaan. pemeriksaan Dari jam berapa? jam 4 Oh, dari jam 4 sore. Jam Tadi 4 sore. pagi saya kesini lagi di polsek. pulang jam 11 Pak, Oh, pulang jam 11. Terus sekarang ke sana lagi. berangkat lagi tadi jam 4 dijemput lagi. Oh, dijemput lagi. Nah, sini buat yang ngopi kasihan. Bapaknya kan berhenti usaha. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Ibu teh siapanya? Adik ipar dari Tenia. Suaminya, adiknya Teknia. Oh. Yang tadi Bapak Yang kesini? wawancara itu, Heeh. pagi. Yang di sini. Ini kan bukan? Bukan. Bukan. Kemana sekarang? Dibawa ke polsek. Di polsek juga. Oh, si Akang yang pagi ngobrol dengan saya, yang tukang cilor itu, Iya, iya. di polsek juga. Iya, semuanya dibawa. Yang di polsek siapa aja semuanya? Orang tuanya Darel, Mm-mm. kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya semuanya di semuanya, polsek. kakeknya semuanya. Semuanya di polsek. Saya juga baru pulang. Mau pulang? Heeh. Teteh di sana juga. Di sana. Tadi ditanya, Ditanya. apa yang Teteh jelasin tadi? Pengetahuan saya Selama di sini. Heeh. Jadi sekarang semuanya dikumpulin di polsek. Jadi kan tadi pagi saya kesini, itu sudah di polsek. Itu dari jam berapa tadi pagi? Ibu dengan bapaknya di polsek. semalam Pak. Dari jam? Kalau kemarin dari semalaman pulang jam setengah satu, jam 1. Ah. Saya kan kemarin di sini nih. Waktu 2 hari yang hari Rebo kan saya di sini. Hari Rebo saya di sini. Saya pulang dari sini jam 11. Si tetehnya kan masih ada ngobrol dengan saya. Nah, kemudian berarti sorenya dipanggil polsek. Jadi diminta klarifikasi bukan ya? Dari jam 4 sore, Dari jam 4 sore sampai jam 11, sekarang belum pulang. jam 11 yang kemarin. 11 siang kemarin. Terus tadi jam 4 sore dijemput lagi. Iya kan, bukan sampai jam 11 kemarin, sampai jam 11 tadi. Oh iya, jam 11 tadi. Ya kan? Iya, Kan iya, sore itu jam 4 sampai jam 11 tadi. Tadi dijemput lagi ke polsek. Polsek lagi. Sampai sekarang. Sekarang semuanya, mertuanya semuanya Semuanya. Cuman ditinggalin emak aja. ibu karena sakit. Karena sakit. Jadi si babe yang tadi ke sana juga. Ke sana juga semua. Semuanya. Semuanya. Kan tadinya rencana pulang tuh tadi pagi. Iya, Tapi karena rencana pulang. masih ada klarifikasi, saya sih tidak menyebut pemeriksaan ya, Iya, klarifikasi sehingga di sana. Sekarang sama yang suami Teteh ini, Iya. yang tadi pagi ngobrol dengan saya nangis tuh. Iya.
Sok itu yang banyak orang tuh suruh kopi, mana kopi? Tadi ada kopinya, kan? Ini mama. Tuh kasihin bukain tuh suruh minum kopi. Dibuka aja tadi. Oh itu telur untuk Oh, ayah. Iya untuk ayah jualan telurnya. Soalnya ayahnya berhenti kerja. Iya. Ya kan udah berapa lama ayahnya berhenti nggak jualan? Bukan Udah berapa lama ayahnya berhenti nggak jualan? Nah, saya nanya, ayo berapa lama? Suaminya berapa lama nggak jualan itu? 12 hari. Bulan puasa nggak jualan juga kan? Enggak jualan. Sebulan. Iya, enggak jualan tuh. Kalau sebulan nggak jualan, tamat Lebaran dari mana biaya hidupnya? Sore aja Pak jualannya. Oh jualannya sore. Tapi terbatas Terbatas. penghasilannya. Habis sebulan puasa nggak jualan, Lebaran yang dianggap akan panen, Lebarannya cuma libur sehari. Sehari itu. Iya sehari libur, sehari jualannya sehari, kemudian adalah peristiwa ini, gitu. Ada peristiwa ini. Kita belum nyebut musibah deh. Ada peristiwa aja. Peristiwa. Dan siapa tahu nanti ketemu. Amin. Iya kan? Amin. Kalau ketemu kan bukan musibah. Amin. Iya, jadi jangan sebut musibah dulu. Peristiwa. Iya, Nah, peristiwa. Ada peristiwa ini akhirnya tidak jualan. Nah, nutupin kebutuhan sehari dari mana? Kebutuhan keseharian kan tetap harus makan tiap hari. Dan jumlah orang banyak. Dari mana? Ya seadanya aja Pak. Enggak, seadanya dari mana? Pinjem? Ya ambil juga sih di warung. Ngambil di warung. Jadi punya utang ke warung? Iya. Warung mana? Yang dekat aja. Dekat juga. Dekat warung sini. Iya. Ngambil dari warung. Sama saya terus terang aja. Karena gini loh Teh. Saya ini selalu ketemu orang baik. Jadi saya kan di sini lama nih. Lama kan? Nah itu akuannya Ketemu kan yang si Neng di sini kan ternyata berhenti bekerja, bapaknya stroke kan, Iya. pensiunan tentara. Iya. Kan insya Allah dapat kerjaan. Terus kemudian ada yang kesurupan malam-malam pingsan. Ternyata kan nggak punya ayah sejak kecil, terusir dari rumahnya. Saya nggak tahu masalahnya apa, nggak ada urusan dengan saya. Hampir putus sekolah, sekarang tertolong. Bahwa peristiwa ini banyak, ini loh ada hikmah, bukan manfaat, ada hikmah. Sekarang tak pagi-pagi tiba-tiba saya ketemu suaminya, dan suaminya lihat mukanya baik banget. Baik banget. Makanya saya detil nanya, kerja nggak? Dari mana? Jadi nggak apa-apa kalau sama saya terus terang aja. Masalahnya apa? Daripada disembunyi-sembunyiin. Iya Pak. Ya, ngutang ke warung, berapa utang ke warung? Enggak banyak sih Pak. Berapa? Cuman buat kebutuhan makan sehari-hari aja. Iya berapa? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Paling sedikit-sedikit aja yang kurang-kurangnya. Ya nggak banyak. Nggak banyak, kalau sebulan jadi banyak loh Teh. Ya iya itu. Sedikit-sedikit kan lama-lama jadi banyak. Iya, kalau kebutuhan keseharian sehari habis 30.000 kali 10 hari berarti 300.000 loh Teh. Tapi tadi kan saya udah ke Akang ya kan? Iya. Terima Gitu kasih loh. Pak. Saya bawa telur. Karena kan jualannya mie Itu cilor Pak. cilor. Sama- Cilor itu singkatan dari aci Sama telur. sama telur. Telurnya sudah ada. Mie-nya udah cukup. Gitu. Ini anaknya. Iya. Udah biasa tidur jam berapa? Kalau sekarang sih sering malam Pak. Karena rame kan banyak. Karena rame. Iya. Jadi tidurnya malam. malam. Aduh. Gitu kan. Iya. Jadi rata-rata jam berapa tidurnya? Paling jam 10. Pak. Iya. Paling jam 10. Jam 10 malam baru tidur. Bangunnya jam Siang sih. siang. Siang paling jam 8 baru bangun. Tapi hidup itu gini loh Teh, bahwa dunia ini kadang-kadang aneh. Orang yang berkecukupan anaknya kurus-kurus karena susah makan. Orang yang kurang anaknya gemuk-gemuk. Berarti Teteh termasuk subur, anaknya juga gede, nggak kekurangan kan. Rumahnya bagus. Ini dulu hasil apa? Ya hasil jualan sama Jualan. Jualan apa? Bisa bikin rumah yang relatif bagus seperti ini. ya sama kerja juga saya kerja. Teteh kerja di mana? Dulu kerjanya di pabrik Denong. Pabrik Denong. Sekarang berhenti? Berhenti karena punya anak ini jadi berhenti. Oh. Nggak ada yang ngasuh juga sih. Karena nggak ada yang ngasuh. Iya. Nah, ibunya udah mimpi apa sekarang? Siapa tahu cucunya kemimpiin.
Ya belum tidur. Belum tidur. Tidur dulu dong, siapa tahu ada petunjuk lewat mimpi. Iya kan? Nggak ada berasa apa-apa itu anak kalau udah kesini. Heeh. Di mobil juga udah minta turun. Oh. Dia ini apa? Di mobilnya Naik minta lagi. turun. Minta turun. Di naik lagi daerah itu. mana minta turun itu? Situ di depan penjalanan. Oh, udah pengen turun. Pengen turun, naik lagi. Naik lagi. Jadi mobilnya berhenti dulu dong. Udah Turun, turun di situ. Turun. Jadi mau kesiniin. Oh, naik lagi. Naik lagi. Itu anak ayah sana gitu. Jadi seperti sudah ada firasat. Ya udah dibahas mungkin dia saya mah nggak ada berasat. Anaknya yang punya firasat. Iya. Karena kan sudah pengen turun duluan, Ya. berhenti. Tidak Habis mau. waktu mobil berhenti nggak mau turun, Nggak mau turun. pengen balik lagi. Ya. Ya pengen balik lagi ayah anak mesti kesini aja yuk ke rumah Ua main kata Mm-mm. aja ke sini. Di dalam mobil tuh joget-joget ya. Di nape makan pisang habis 2. Nah. Kemir terus dia. Saya boleh ngobrol di dalam nggak, Bu? Ya. Ngobrol di dalam ya. Caranya nih penting banget, Bas. Sini dalam. Kita ngomong Nek, sini Nek. Sok, Nek. Sini Nek. Bisa jalan. Sakit. Jadi kalau sejak berangkat memang sudah ini anaknya sudah mau berangkat juga, nggak mau juga waktu berangkat. Mau juga. Oh, waktu Itu berangkat. anak tuh kalau kesiniin dia turun sekali, naik lagi, mundar mandir ke depan ke belakang ke depan ke belakang. Sudah gelisah ya? Sudah gelisah dia mungkin. Kalau saya nggak ada baris apa-apa kok. Karena sama anak itu dia. suci loh. Jadi perasaannya peka. Di mobil tuh udah gelisah, kesana kemari, kesana kemari. Terus di jalan minta turun. Kita turun, nggak diturun, nggak dipaksa sama ayahnya ke sini gitu. Yang Anak yang maksa pengen kesini siapa? ayahnya. Ayahnya. Tadinya tahu begini mah nggak bakal jadi ke sini saya. Jadi yang maksa pengen ke kampung ke sini ayahnya, ya kan? Pengen ngeliat rumah. Pengen ngeliat rumah. Iya. Yang punya keinginan untuk liburan di kampung ini ayahnya. Ayahnya semua aja lah gitu. Nenek juga gitu. Nenek. Cuman anaknya seperti sudah punya firasat nggak mau. Nggak mau. Tapi saya nggak tahu tuh rasa apa gitu. Nggak mimpi apa malam juga enggak. Diem. Cuman saya tengah malam itu gelisah. Ada apa gitu ya gitu. Nggak bisa tidur. Gitu. Bangun lagi jam 1 tuh sampai jam 4 bangun. Ibu gelisah malam itu. Gelisah malamnya mau berangkat ke sini. Mau berangkat ke sini udah Iya, gelisah. udah gelisah saya. Cuman gimana jadi enggak kata dia gitu. Ya terserah kalau mau jadi. Aneh juga pengen lihat rumah kata gitu. Mau ikut nggak? Terserah kemana dia aja gitu. Saya ngikutin aja. Kemana dia gitu diikutin. Mertua ikut. Pesan saya gitu ikut ke sini. Mama cucu. Saya juga baru sembuh dari rumah sakit. Habis stroke itu, Bisa Maya. truk dua-duanya baru bisa jalan. Jadi di mobil itu anak itu sudah gelisah. Udah gelisah. Kesana ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Seperti sudah nggak mau datang ke sini. Iya. Di jalan juga sudah pengen berhenti, pengen turun. Waktu mobil nyampe, anaknya nggak mau turun juga, pengen balik lagi. Itu udah turun sekali tuh. Naik lagi. Makan pisang juga cemilan di mobil ya, P2. Biskuit P2. Tuh Sampai cemilan dua. dia dibawa, selalu dibawa terus tuh cemilan dia. Memang ini kan kalau dari sisi apa ya, dipikirkan apapun agak
agak membingungkan. Iya. Ya kan, membingungkan itu ya tempatnya terang gitu loh. Terus kemudian siang hari banyak orang, anaknya di depan mata. Gitu kan? Mungkin dan begitu juga nggak boleh balik karena banyak orang terus kan. Anakku udah di situ. Udah di bulan rumah kosong. Anaknya. Rumah ponakan saya yang di situ. Iya, itu kan rumah kosong. Makanya berulang-ulang saya bertanya, rumah kosong itu terkunci enggak? Saya kan berulang-ulang nanya itu. Rumah kosong itu terkunci enggak? Terus pertanyaan saya, terkunci enggak? Gitu loh. Dikunci. 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 Pikir nggak ada apa-apa gitu ya, dikunci aja gitu. Tapi diterangin, dikunci juga. Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu di situ di dalam ada orang apa enggak. Itu lagi hari apa ya? Kan datang anak di sini. Di situ ada rumah kosong. Makanya pertanyaan saya ketika kesini kan, waktu saya pertama awal datang, saya pertanyaan cuma satu. Ada rumah kosong nggak dekat rumah sini? Ada. Ternyata itu kan. Satu itu kan rumah kosongnya. Satu kosong rumah. Lama ini udah setahun kosong. Yang dibeli sama Buya itu. Ya tapi kan kalau ini waktu itu ada isinya. Kan babehnya, bapaknya kan ngepel tuh. Lagi ngepel bersih-bersih lah. Tuh. Nah kalau rumah itu kan nggak ada isinya. Nggak ada. Tapi kan belum tentu juga tidak ada isinya. Iya. Kan kita tidak tahu. Kita Nah tahu. terkunci kan belum tentu juga kita tahu dikunci apa enggak. Kan kita nggak tahu. Listriknya nyala nggak? Nyala. Dinyalain. Yang nyalainnya kapan? Tapi sekarang digelapin. Hah? Selalu nyala. Setiap hari? Tiap hari. 24 jam? Nggak pernah dimatiin. 24 jam nyala? Tapi cuma luarnya aja. Oh. Yang pegang kunci rumah itu siapa? Watoha. Wah. Kakak. Adiknya. Watoha kakak ya kan? Yang pegang kunci rumahnya Watoha. Jadi waktu itu pokoknya terkunci ya pemahaman kita. Pemahaman kita ya. Pemahaman kita terkunci. Ya soalnya kan kalau anak di situ ya ada rumah kosong di situ gitu loh. Kan kalau asumsi saya kalau sudah seperti ini dibawa orang. Emang lu mau dibawa siapa? Ya kan asumsi saya dibawa orang. Terus kalau nggak dibawa orang mau dibawa siapa? Nggak ada harimau di sini, nggak ada ular piton di sini ya kan? Ada. Lari ke parit itu juga nggak mungkin. Kalau masuk ke parit ke bawah arus dia pasti ada penghalangnya di depan gitu loh. Habis minta kue aja. Dan kalau masuk ke parit itu juga kan langsung pasti bisa ditemukan. Iya. Masa sih nggak bisa ditemukan, kan dicari kan? Waktu peristiwa itu orang ke parit, ke parit itu diikutin, diliatin sebelum hujan datang kan? Sebelum hujan. Iya, makanya. Tuh dia hilang aja begitu aja, nggak ketahuan tuh anak. Orang belum lama habis di situ jam berapa? Kalau model pendekatan agak ilmiah dalam ilmu kejahatan itu kan ada hipnotis tuh. Kan orang kalau udah kehipnotis, handphonenya diambil, tasnya diambil, kan banyak uangnya diambil, peristiwa itu banyak gitu loh. Nah, apakah memang pada kasus ini juga ada itu dilakukan? Orang yang hadir di sini dihipnotis. Kan bisa. Kalau itu metodologi itu bisa gitu, makanya lebih rasional. Kemudian anaknya dipangku dibawa. Kan gitu. Mungkin itu dibawa sama dia tuh. Iya. Terus mau kemana coba? Iya, kemana kalau nggak dibawa mah kena ada di sini. Saya juga heran. Saya lagi duduk ke situ. Tinggal pertanyaannya adalah yang bawanya siapa? Ya kurang tahu. Itu ya kan, itu pertanyaan kita kan. Kalau anak itu dibawa, terus yang bawanya siapa? Gitu. Bawa siapa itu? Apakah dia itu memang orang yang sudah mengintai untuk mengambil anak itu? Kurang tahu. Atau misalnya ada kaitannya dengan lingkungan gitu kan, kita nggak tahu. Nggak tahu gitu. Gitu. Banyak yang begitu sih, banyak. Gitu. Karena kan anaknya ganteng soalnya.
Iya. Kayak ini kayak anak Jepang. Oh iya kan, putih kan, Iya, bule anaknya. bule gitu kan, bule putih. Cuman itu aja lain nama yang lain dia. Oh, doang. jadi anak itu beda Beda. dengan kedua kakaknya. Iya. Dia beda. lebih ganteng. Mm-mm. Beda sendiri dia. Oh, dia beda sendiri. Dia Beda lebih sendiri. ganteng ya, nah itu. Ganteng dan lincah. Iya, lincah deh. Anak lincah. Kemana aja harus diturutin dia. Ayah baru pulang kerja. Tuh ayah. Mendengar suara motor, harus jalan. Kalau nggak jalan ngamuk di rumah. Jalan, ayah pulang kerja, minta apa? Ke Johar. Johar tuh Kerawang. Sono, dari Mana? Jakarta di Johar. Oh, Jakarta ada Johar juga. Ada. Dikira di Kerawang Johar itu. Enggak, Johar. Rame itu untuk makanan apa gitu rame lah. Di bubur aja. Jadi bubur. anak itu sudah beda ya. Berarti di kampungnya terkenal dong. Kan kalau anak ganteng lincah itu pasti terkenal. Berarti di apa namanya Kuitang ya? Iya, Kuitang Kemang 3. Nah, di Kuitang Kemang 3-nya terkenal anak itu. Karena Terkenal karena suka main kemana-mana di sananya. kasih main, nggak dikasih main kalau sekolah dikurung. Oh. Dikurung aja di dalam karena keluar udah lari kemana aja. Oh, jadi anak itu kalau keluar rumah dia lari kemana aja Jadi terkekang gitu. karena hiperaktif. Iya. Oh, Kalau di sini kan bebas gitu, Ah-ah. dia kabur. Kalau di sana mah kan keluar tuh langsung jalan oh, raya. terkekang kalau di sana. Oh, di sini bebas karena anaknya hiperaktif ya. Iya. Begitu nemu di sini, dia cek kata orang Sunda mah sigap kuda lepas tinu gedogan. Iya. Wah, begitu ini langsung rame. Rame. Iyalah. Cuman dari ibu dari perjalanan itu sudah melihat anak itu sudah punya firasat. Mungkin. Itu kan? Firasatnya di mobilnya nggak bisa diem, di jalan pengen turun, 2 kali pengen Iya. turun. Yang anehnya di jalan pengen turun. Artinya pengen nggak mau ke sini. Nggak mau. Iya, nggak mau ke sini kan. Kemudian waktu mobilnya nyampe juga nggak mau turun. Pengen balik lagi. Main belakang. Artinya anak itu secara karena anak itu bersih ya. Anak itu sudah punya intuisi. Akan ada peristiwa yang akan dialami. Cuman ada berasa saya nggak bisa tidur. Oh, gitu sebelum aja. ke sini nggak bisa tidur. Sebelum ke sini nggak bisa tidur. Kemarin mau berangkat ke sini. Terus itu aja udah. Kan bilang sama anak saya tuh yang cewek kan Nia gitu. Ya, kok mah nggak bisa tidur, kan kurang tidur, takut naik darah gitu ya. Saya tidur, bangun lagi, duduk lagi. Kenapa ya tidur gelisah? Ya, ada apa nih tidur gelisah, saya bilang gitu. Cuma gitu aja udah, nggak ada berasa apa-apa dia. Ya mudah-mudahan malam ini dikembalikan. Ya, Amin. mudah-mudahan. Ya Mudah-mudahan Allah. malam ini dibalikin. Ya, ya Allah. Ya kan? Mau oleh siapapun dibawanya. Mudah-mudahan malam ini dianterin di belakang sana, ditinggal terus dia pergi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya. Sudah kasih mudah-mudahan. Saya sehari-hari ini yang ngurusin dia, nungguin. Kalau mamanya ke sekolahan, ditungguin tuh anak belum tidur. Oh, ibu tuh kan nungguinnya. Nungguin sehari-hari ini di sana, di rumah, di Jakarta. Kan ayah kerja, kalau libur ayah di rumah, ngajakin dia gitu. Tuh anak nggak boleh kemana-mana, nggak boleh. Ini bu, buat ke warung ibu diberesin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Boleh kemana-mana dia. Biar masalah ini tidak menimbulkan masalah baru. Jadi di sini ada masalah barunya adalah keluarga ini nggak kerja, punya utang. Nah, itu masalah baru. Biar nggak ada masalah. Ya kan? Saya juga nggak ada masalah kan? Ya mudah-mudahan ya. Ya, amin. Segera Ya balik. Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada depan rumah gitu dia. Mudah-mudahan ada di sekitar sini. Iya. Yang ngambilnya saya yakin ada di sekitar sini. Yang ngambil di situ, anterin lagi ke situ dah. Nah, sekitar sini. Pokoknya anterin lagi aja. Iya.
Ya Nek ya, nah saya mau ke depan. Nuhun, neneknya sehat. Cucunya segera kembali, cucu gantengnya ya. Namanya siapa cucu gantengnya? Darel. Darel apa? Darel apa panjang namanya? Ya, Darel apa? Rafisa. Darel Gaisan Rafisa. Gaisan Rafisa. Segera balik, Nek ya. Wah, Soalnya ya. makasih. Bu, Terima kasih sehat ya. Hati pelingan diri simpeta rajena hate bulan nembrakeun kamelang kalangkang moe kan